Sedih banget ya di masa pandemi seperti ini gak bisa berkumpul sama adik-adik di sekolah minggu. Padahal ini kan hari Minggu pagi. Biasanya bisa ketemu dengan adik-adik di sekolah minggu. Kak Maria sedih. Kak Maria. Halo Kak Maria. Suara siapa itu? Ini aku Kak, anak sekolah minggu. Halo adik-adik. Halo Kak. Kak Maria kenapa sedih? Kak Maria sedih. Soalnya Kak Maria nggak bisa ketemu sama adik-adik di sekolah minggu seperti biasanya. Karena masih ada pandemi. Jangan sedih ya Kak. Gimana kalau kita memuji Tuhan? Wah, ide bagus. Kita pujikan sungai sukacitamu. Oke deh. Yuk Kak. Akan pujikan pujian sungai sukacitamu. Oke Kak, yuk kita pujikan sungai sukacitamu. Adik-adik. Yuk semuanya kita berdiri ya adik-adik. Kita akan pujikan nama Tuhan. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji huri setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Halo adik-adik, shalom. Adik-adik, tadi adik-adik sudah menghibur Kak Maria saat Kak Maria sedih di sungai karena Kak Maria sedih nggak bisa ketemu dengan adik-adik di sekolah minggu. Tapi ternyata adik-adik mengingatkan Kak Maria kalau kita masih bisa ketemu di ibadah YouTube dan kita masih bisa bersukacita. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sungai sukacitamu. Kak Maria yakin adik-adik pasti sukacita semuanya di rumah. Apalagi kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan berkati, semoga kami selalu sehat. Tuhan berkati juga semoga sekolah minggu kami berjalan dengan lancar ya Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Sekarang saatnya kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, dan juga diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab adik-adik dan juga buku catatan untuk adik-adik mencatat firman Tuhan yang adik-adik dengarkan hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dengan satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik, nanti adik-adik tirukan gerakan Kak Maria ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku.
berbuah, berbuah, berbuah. Adik-adik, jangan lupa tetap baca firman Tuhan ya, supaya adik-adik tetap berbuah. Sekali lagi, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Semangat adik-adik untuk selalu membaca firman Tuhan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, apa kabar adik-adik? Wow, hari Selasa kemarin kita baru memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, ya. Jadi semangat kemerdekaan itu harus ada sampai hari ini di dalam diri adik-adik. Bahkan juga semangat itu ada untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oke? Ya, siapkan Alkitabmu, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Syukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang selalu memberikan waktu dan kesempatan bagi kami. Sekarang Tuhan, kami mau memohon pertolongan Tuhan hadir bersama-sama dengan kami untuk mengajari kami, untuk menolong kami, supaya kami paham apa arti firman Tuhan yang kami dengarkan dalam hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Oke, adik-adik, hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 20. Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 20. Kakak akan mengajak kita baca ini 2 ayat saja dari ayat 7 dan 8. Adik-adik boleh dibaca nanti di rumah ayat 1 sampai 20 ya. Judulnya adalah Anak Lembu Emas. Wow, apa ini ya Kak Fitri ya? Oke, sabar ya, nanti kita akan belajar bersama-sama. Ayat ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah buruk lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu emas, anak lembu tuangan, dan kepada mereka sujud, menyembah, dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir." Oke? Adik-adik, kita pasti ingat cerita bangsa Israel yang diperbudak di Mesir 430 tahun, di mana mereka di Mesir diperbudak dan Tuhan tolong mereka dalam perjalanan yang sangat panjang sampai mereka
bisa menyeberang laut Tiberau, itu ada banyak hal pertolongan Tuhan yang mereka terima, mujizat-mujizat yang Tuhan berikan untuk menyatakan bahwa Allah yang sesungguhnya itulah yang menolong mereka keluar dari Mesir. Tapi apa balasan dari bangsa Israel, adik-adik? Setelah bangsa Israel menyeberang laut Tiberau, mereka benar-benar bebas dari kejaran musuh bangsa Mesir yang dibawa oleh pimpinan Raja Firaun. Ternyata sekejap itu mereka lupa kepada Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan bahwa ketika mereka menyeberang laut Tiberau, kemudian Musa dipanggil Tuhan naik ke Gunung Sinai karena Tuhan ingin memberikan 10 hukum kepada bangsa Israel melalui Musa. Ternyata apa, adik-adik? Mereka ini tidak sabar. Bangsa Israel ini langsung melupakan Tuhan. Mereka merasa sangat lama untuk menunggu Musa turun dari Gunung Sinai. Akhirnya bangsa Israel, mereka semua datang kepada Harun dengan satu permintaan untuk membuat anak lembu emas untuk mereka sembah. Adik-adik, wow, luar biasa ya. Ada bangsa ini, bangsa Israel ini sekejap itu bisa melupakan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah menuntun mereka keluar dari Mesir, yang sudah menolong mereka. Akhirnya mereka meminta kepada Harun untuk membuat satu anak lembu emas untuk mereka sembah. Akhirnya pun Harun memberikan perintah untuk mengumpulkan semua emas-emas yang mereka miliki. Ibu yang satu berkata, ini dari saya, ada anting-anting saya, mereka buka dan berikan segera. Yang satu lagi, mereka buka lagi antingnya, dikumpulkan kepada Harun. Demikian semua ibu-ibu, semua orang Israel yang punya emas, mereka kumpulkan dengan semangat untuk membuat satu patung, satu anak lembu emas untuk mereka sembah. Wah, ini bukan hal yang baik. Ini adalah tindakan bodoh orang Israel yang sudah melupakan Tuhan. Akhirnya adik-adik, ketika semua bangsa Israel sudah mengumpulkan emasnya, Harun pun mulai membuat anak lembu emas itu, dibentuk dia, dan setelah jadi diserahkan kepada Israel. Semua orang Israel itu berteriak, "Hai Israel, inilah Allah yang menyelamatkan kita dari perbudakan Mesir." Itu sekejap itu mereka lupa Tuhan yang sudah menolong mereka, Tuhan yang sudah menuntun mereka keluar, Tuhan yang sudah membebaskan mereka, Tuhan yang sudah membelah laut Tiberau. Akhirnya mereka bisa lolos dari serangan prajuritnya Firaun. Adik-adik, hal yang sangat menyedihkan hati Tuhan. Apakah ketika Tuhan melihat kelakuan bangsa Israel, Tuhan tidak tinggal diam? Tidak. Tapi ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk turun segera, Musa sendiri pun melihat apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Apa yang sudah mereka lakukan, mereka sudah menyembah patung emas. Akhirnya Musa pun marah. Dia marah sekali dan melemparkan batu itu kepada bangsa Israel. Akibatnya apa, adik-adik? Banyak bangsa Israel yang meninggal. Adik-adik, hari ini kita mendengarkan bahwa bangsa Israel berpaling dari Tuhan. Bangsa Israel yang baru saja ditolong Tuhan, mereka sudah melupakan Tuhan.
Mereka membuat patung yang menjadi mereka yang untuk disembah oleh mereka. Akhirnya apa? Musa marah. Adik-adik, Kak Fitri tenang Kak, tenang. Saya nggak buat ada patung kok Kak Fitri di rumah. Saya apalagi patung lembu emas nggak ada Kak, nggak ada. Berarti saya tidak melupakan Tuhan. Tunggu dulu adik-adik. Adik-adik, situasi kita saat ini ibadah online bukan hal yang mudah untuk kita ikuti. Karena apa? Ada banyak godaan, ada banyak hal-hal yang membuat kita lupa kepada Tuhan. Hari Minggu harusnya beribadah, tapi karena online udah nggak ada yang lihat. Akhirnya kita mungkin tidur sampai siang. Mungkin juga kita dengarkan saja, udah dengarkan aja, pasang buka YouTube, dengerin saja kita sambil bermain-main. Tunggu dulu adik-adik, stop hal yang seperti itu. Karena apa? Allah lain kita pada saat ini ya seperti itu. Ketika ibadah, kita tidak ibadah dengan sungguh-sungguh, hanya dinyalakan handphone, dibuka YouTube, akhirnya ditinggalin biar bunyi sendiri. Kita asik bermain. Tuh, hati-hati ya. Mungkin itu yang menjadi Allah kita saat ini. Akhirnya kita tidak menghormati Tuhan, akhirnya kita melupakan Tuhan, akhirnya kita tidak peduli Tuhan yang sesungguhnya. Adik-adik, mari kita harus belajar. Dalam kondisi saat ini, kondisi COVID ini mengajari kita supaya kita tetap fokus, melatih diri kita ya pada saat ibadah. Mari kita ibadah dengan baik, dengan sungguh-sungguh ya, supaya kita tidak melupakan Tuhan, supaya kita tidak menghormati Tuhan ya. Kita tetap menghormati Tuhan ya. Kita tetap menghormati Tuhan sekalipun ibadahnya online. Karena ini bukan hal yang mudah buat kita semua. Tapi kita harus berjuang, harus melatih diri kita, harus menanamkan di pikiran kita, kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan. Karena Dia adalah Allah pencipta kita. Dia adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun banyak tantangan di dalam ibadah online, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berjanji beribadah sungguh-sungguh sekalipun ibadah online. Aku mau sungguh-sungguh sekalipun sekolah minggunya dari YouTube. Aku mau menghormati Tuhan, aku mau terus percaya kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi janji di dalam hati kita ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Adik-adik, jangan seperti bangsa Israel, baru saja ditolong Tuhan, sudah melupakan Tuhan. Jadi sekalipun kita mengalami kesulitan hanya melalui online, tapi harus ada di dalam pemikiran kita, di dalam hati kita, saya harus beribadah. Sekalipun tidak di gereja, sekalipun hanya via online, saya harus menghormati Tuhan. Itu saja yang perlu kakak sampaikan hari ini. Biarlah kita berkomitmen, berjanji untuk setia kepada Allah kita, Allah yang hidup, pencipta kita, juru selamat kita. Terima kasih adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Mengingatkan kami Tuhan, untuk kami terus setia kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, mengaku dosa kami. Mungkin di dalam kesulitan kondisi yang kami hadapi, di mana kami harus beribadah via online. Ada banyak tantangan Tuhan, godaan untuk kami tidak menghormati Tuhan. Tapi saat ini kami meminta kepada Tuhan, berikan kami keteguhan iman, kesetiaan untuk terus percaya dan setia kepada Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Engkaulah Allah Maha Pengampun. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik jangan lupa siapkan
kotak persembahan adik-adik di rumah yang sudah adik-adik buat, atau adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk memberikan persembahan lewat scan QR code atau dengan aplikasi lain. Kita akan pujikan satu pujian sambil kita mengantarkan persembahan kita kepada Tuhan dengan pujian beri syukur. Yuk adik-adik, kita siapkan persembahan kita berikan kepada Tuhan. Beri syukur, beri syukur, bersyukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena ibadahnya bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati supaya persembahan ini dapat berguna bagi gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai anak-anak, hari ini kita akan membuat nut bergambar sapi seperti ini. Bahan-bahannya adalah piring kertas kecil, kertas putih, dan beberapa kertas berwarna seperti ini. Cat air warna hitam, kapas, spidol atau marker, lem, penggaris, gunting, dan pensil. Jika kalian tidak mempunyai cat air, bisa menggunakan pensil warna atau krayon. Kita siapkan kertas berwarna hijau tadi, kita bagi dua seperti ini, dan kita akan mengguntingnya seperti ini ya anak-anak. Kemudian kita ambil kertas putih dan kita membuat lingkaran pada kertas putih itu, dan kita akan mengguntingnya. Kemudian kita ambil kertas berwarna kita dan kita membuat bentuk oval untuk bagian hidung dan oval memanjang untuk bagian telinga. Lalu kita mengguntingnya seperti ini. Pada bagian yang memanjang kita akan mengguntingnya menjadi dua bagian untuk dua telinga sapi. Setelah itu kita akan menempelnya. Kita beri lem dan kita tempel. Kemudian kita akan menggambar mata, lubang hidung, dan mulut sapi kita. Begini anak-anak. Ambil piring kertas tadi dan kita siapkan cat air dan kapas untuk membuat pola pada bagian badan sapi kita. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tempel muka sapi pada piring kertas ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil kertas putih. Kita akan mengguntingnya secara memanjang seperti ini untuk membuat bagian ekor dan kakinya. Lalu kita tempel kaki pada bagian bawah. Setelah itu, kita akan memberikan warna pada kedua ujung kakinya seperti ini. Setelah itu, ambil kertas hijau yang kita potong tadi, yang kita sudah siapkan, kita akan menempel sapi kita pada bagian atas kertas hijau. Seperti ini anak-anak, pada bagian atasnya. Setelah itu, kita bisa menyiapkan kertas kecil untuk dibuat
kamu ingin menghiasnya dengan stickers, kamu bisa lakukan dengan stickers, atau mungkin kamu bisa menggambar gambar-gambar yang kalian suka. Sudah jadi. Kita bisa menuliskan apa yang kita dapat dari cerita sekolah minggu hari ini pada note tersebut. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Nah, sekarang adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik, jangan lupa adik-adik minggu depan juga tetap ikut ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, selamat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Adik-adik, kita akan berdoa sebelum kita menutup kebaktian kita pada pagi hari ini, dan nanti kita akan pujikan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah bimbing kami dalam kami mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya firman yang kami dengar dapat kami simpan dalam hati dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang akan menyertai kami untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Happy Sunday adik-adik, Tuhan berkati.